Eh, Mbak Agris, Mbak Agris bisa dengar? Iya, aman. Ini mau dimulai sekarang aja, Mbaknya sudah siap? Dari teman-teman gimana? Mau nunggu teman-temannya apa maksud kita mulai aja? Kalau aku Buat sih ikut teman-teman, aja sih. coba ini buat teman-teman mau mulai sekarang aja atau nunggu berapa 5 menit? Ya, teman-teman mohon responnya. Kalau dari saya on time aja Mbak, biar nanti mana tahu ada waktu luang bisa untuk tanya jawab lagi atau tanya-tanya lagi. Oke, gaskan. Sebentar Mbak, ini ada yang pada baru masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Putri Permatasari dari Divisi CSC MTK. Di sini kita akan mengadakan belajar bareng untuk mata kuliah ASTK yang akan ditentori oleh Mbak Agris Sekar dari angkatan 2017. Di sini diharapkan teman-teman untuk meng-mute agar dapat kondusif, dan nanti apabila ada pertanyaan bisa dapat langsung ditanyakan di kolom chat atau nanti di akhir dapat ditanyakan langsung gitu. Langsung aja dari Mbak Agris, silakan. Oke, terima kasih moderator Anissa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada HMTK yang sudah mengundang saya menjadi tentor pada sore hari ini. Oke, langsung aja tidak usah berlama-lama, kita bakal belajar ASTK, yang mana saya mau membuat perjanjian dulu sama teman-teman yang ada di sini, yang udah masuk sekarang 36 ya, 35. Nanti kalau saya tanya, harap direspon, jadi nggak diem aja. Jadi aku nggak tahu kalian itu ngerti apa enggak, kayak gitu, biar saya bisa mengidentifikasi penjelasannya tuh kurang gimana, kayak gitu. Jadi langsung aja. Dan sistem saya nanti adalah setiap part akan saya tanyakan. Ada yang sudah paham, ada yang belum paham bagian apa. Karena menurut saya ASTK ini sedikit terapan ya, jadi harus dibayangkan benar-benar dan agak susah kalau online, jadi kita harus tanya pelan-pelan. Oke, setuju teman-teman? Harap responnya ya. Siap, Mbak. Oke. Ya, jadi kalian oke, nggak apa-apa nggak on cam, yang penting direspon. Oke. Ya. Oke, moderator sudah terlihat? Sudah Mbak. Oke. Kita bahas satu persatu. Kemarin saya dapat amanat untuk membahas UTS tahun kemarin. Ini mari kita baca dulu pertama-tama ya. Sudah diketahui, ini adalah reaktor RATB ya. Reaktor RATB. Jadi dibayangkan dulu pelan-pelan. Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Nanti teman-teman saya jelasin itu sambil tulis. Jangan sampai nggak paham, karena jujur saja saya beban moral ya kalau kalian nggak bisa. Jadi harap kerjasamanya. Jadi kalian juga semangat, saya juga sudah meluangkan waktu untuk pada sore hari ini untuk menjadi tentor. Oke? Oke, Mbak. Oke, ini reaktor RATB, sebuah reaktor RATB. Adiabatik. Untuk saat ini di sini kita abaikan dulu.
digunakan untuk mereaksikan zat A menjadi B. Jadi dia hanya reaksi satu arah, A menjadi B. Reaksinya itu order 1, ini reaksinya A menjadi B. Terus RA-nya itu seperti yang kita sudah tahu, ini rumus RA pada umumnya saja. Terus tersedia besaran-besaran berikut. Delta H, CP, K, sama energi aktivasi itu EA/R, terus rapatannya itu rho. Pertanyaannya adalah turunkan persamaan perancangan untuk reaktor tersebut. Terus umpan murninya ini yang diketahui ini. Seperti yang sudah kita tahu, di ASTK kalau yang sudah diketahui nanti tidak akan masuk ke pencoretan. Oke? Oke, kita langsung aja ini soalnya. Oke, ini. Boleh teman-teman tulis dulu, kalau belum, bilang belum, kalau udah lanjut, oke? Kita ketahui dulu, ini FO, dan saran saya, kalian juga tulis satuannya, LB larutan per jam, LBA per LB larutan, LBB per LB larutan, R, dan seterusnya. Kita gambar dulu biar agak paham. Terus yang diketahui apa, itu RATB A menjadi B, dan dia tidak ada embel-embel XA-nya berapa, apanya berapa, gitu, dia kita anggap 100% menjadi B. Kemudian ordernya itu ini yang diketahui, ini sekian beserta satuannya. Tadi EA per R itu tidak diketahui satuannya, jadi kita diamkan aja. Turunkan persamaan perancangan, terus ini jika TO-nya sekian, berapa degree of freedom? Degree of freedom itu adalah derajat kebebasan ekonominya. Kalau bahasa Inggrisnya itu ya, pakai di ASTK pakainya degree of freedom. Terus variabel perancangan atau kita sebut dengan DV, dan variabel cycle atau kita sebut dengan variabel stage. Oke teman-teman, sampai sini paham tentang pertanyaannya? Paham. Oke, mau ditulis dulu? Apa enggak? Tulis dulu, Mbak. Oke, sok. Saya beri waktu sampai 3.40 WIB, mungkin ada yang di kota lain. 2 menit kita tulis untuk soalnya. Sambil saya napas juga. Kalau udah, bilang udah ya. Kalau belum, di screenshot. Baik, Mbak. Tidak membuat lama temennya. Untuk yang baru datang, terima kasih. Oke, sudah ya teman-teman? Sudah sesuai dengan perjanjian waktu kita? Oke? Ya, Mbak. Halo, sudah? Oke. Pertama, persamaan. Oke, note ya, kasih note di catatan kalian. ASTK itu benar-benar membayangkan apa alatnya, ya. Membayangkan apa alatnya dan benar-benar menerapkan rumus-rumus yang sudah kita pelajari dari semester 1 hingga semester 5 ini, kayak gitu, setelah semester 5. Yang mana kalau ini RATB, rumus yang digunakan apa aja? Kalau yang digunakan itu HE, rumus yang digunakan apa aja? Separator apa saja, evaporator apa saja, dan banyak lagi. Jadi itu adalah pure kalian harus benar-benar belajar sendiri dan membaca, kayak gitu. Ini untuk RATB,
Ya, oke. RATB kita mencari dulu neraca massanya. Sesuai yang kita sudah tahu adalah input min output plus minus air generation sama dengan akumulasi. Karena ini steady state adalah akumulasinya sama dengan 0. Nah, ini nih. Input kita naik lagi. Inputnya ada apa? A, B, gitu kan. Sudah yang kita tahu kalau A, B ini merupakan apa? Konsentrasi. Berarti dia harus dikalikan sama F0-nya, totalnya berapa. Maka dari itu kita F0 dikali B0 plus F0 dikali A0 dulu. Ini sebagai input. Ini. Sudah saya dalam kurung, dikurangi. Outputnya. Nah, kan ini kan udah menjadi 100% B. Saya tadi sudah bilang di awal, kalau ini kita anggap menjadi 100% B. Jadi, yang sisa di sini adalah tinggal A aja. Jadi, B-nya itu sudah tidak diperhitungkan lagi, karena dia sudah akan menjadi produk. Jadi, ini F0 dikali A0, kayak gitu. Karena ini yang ditinjau berdasarkan A. Sebenarnya ini sama aja. Yang F0 kali B0 itu tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi nanti F0 kali A0 min F0 kali A1 min VK kali A1. Karena ini yang ditinjau berdasarkan komponen A. Ini kenapa saya tulis? Karena sama aja nanti B0-nya kan mula-mula itu tidak ada di reaksinya. Mula-mula B tidak ada. Jadi nanti ini F0 dikali 0. Jadi sama aja ya. Jadi terserah kalian mau nulis ini apa enggak. Oke. Yang kedua masih neraca massa adalah A0 yang sudah kita ketahui, A0 merupakan penjumlahan dari A1 plus B1. Jadi masuk sama dengan keluar. Sesuai yang kita tahu di ATK, masuk sama dengan keluar. Jadi A0 sama dengan A1 plus B1. Ini ya. Nah, terus neraca panas. Ini ATK banget nih. Neraca panas itu apa? Masanya si A, masanya A di sistem, F0 buat nyari A yang berubah itu berapa, jadi kan A1 dikurangi, A0 maksud saya A0 dikurangi A1, kemudian ditambah delta H reaksinya berapa, kemudian sama dengan MCP/dt, kita sudah tahu MCP/dt, karena di sini itu satuannya masanya itu sebagai LB larutan, jadi kita pakainya F0. Ini neraca panas. Terus kayak biasa, ini K-nya sudah diketahui ordernya, jadi kita sudah ketahui K itu sama dengan A eksponensial min E per RT, RT1 di sini. Kemudian delta H itu adalah MCP/dt yang sudah kita tahu. Nah, ini nih, bedanya di sini apa? F0 CP/dt sama MCP/dt di sini apa? Nah, bedanya adalah ini dalam bentuk neraca panas sistem, yang mana sistemnya itu berbunyi LB larutan di sini. Kalau di sini ini pure menghitung delta H-nya dia. Delta H-nya dia itu adalah berdasarkan massa total A untuk menjadi B, massa totalnya A untuk menjadi B, kemudian dikali CP dikali T-nya. Makanya di sini juga diketahui rho. Kalau mamanya di sini nggak diketahui, nggak usah pakai rho, nggak apa-apa. Karena di sini diketahui rho, jadi kita sudah ketahui rho sama dengan M per V, kayak gitu. Persamaan ini, ada yang mau tanyakan nggak, Dek? Monggo. Kalau enggak, kita lanjut. Iya, Mbak, aku monggo. mau nanya. Namanya siapa? Karena saya nggak lihat ini ya, nggak lihat Google Meet-nya. Saya Naila, Mbak. Oh ya? Mau nanya, kan itu kan outputnya kan di situ yang neraca massa totalnya itu kan F0 dikali A1 kan, Mbak. Tadi kenapa B1-nya nggak dimasukin, Mbak? Nah, oke, terima kasih Naila. Kita akan membahas lagi. Neraca massa komponen, ini kan neraca massa komponen, ya kan? Kalau ini neraca massa total. Neraca massa komponen yang kita sudah ketahui di ATK, neraca massa komponen itu berdasarkan neraca komponen A dan neraca komponen B, ya kan? Nah, ini tadi saya sudah bilang bisa ditulis dengan F0 kali A0 min F0 kali A1 min V
K kali A1 sama dengan 0. Kenapa ini saya tulis? Karena sama aja. A 100% menjadi B. Jadi mula-mula itu ada B-nya nggak, Dek? Enggak. Mula-mula ada B-nya nggak? Enggak. Jadi kalau ini ditulis sama enggak, ngaruh nggak? Kan F0 kali 0 B-nya. Kan ini input. Oh iya, berarti yang atas Iya kan? itu yang komponen ya, Mbak? Ya, ini neraca massa komponen A. Oh iya. Ya, gitu. Ya, makasih, Mbak. Oke, kalau yang neraca massa yang kita ketahui kan input sama dengan output. Ini kan F0 sama dengan F0, jadi nggak usah ditulis. Karena nanti itu bukan masuk bersamaan. Jadi kayak dia cuma sama gitu. Di ASTK nanti nggak jalan sistemnya. Karena F0 sama dengan F0. Nanti kan dua variabel. Jadi yang kalian ketahui juga, note dari saya, ASTK itu variabel harus mengandung lebih dari satu variabel. Neraca massa totalnya kan ini F0 sama dengan F0. Nah, itu nggak bisa. Kecuali ada F0, kalau di separator ya, F sama dengan V plus R. Nah, itu kalian harus tulis. Nah, ini kalau ini enggak. F0 sama dengan F0. Nah, itu nanti kan itu variabelnya cuma satu. Di ASTK padahal syaratnya lebih dari satu variabel. Gitu. Oke, bisa kita lanjut teman-teman. Apa sudah ditulis? Hai. Lagi ditulis Mbak. Ya, Sudah, Mbak. Oke, variabelnya. Kayak biasa, ini ditulis satu, ya kan? Ditulis semuanya. Jangan sampai ada yang double-double ya. Ini benar-benar harus teliti. Biasanya kalau UTS UASin itu kalian agak panik, jadi double-double kayak gitu. Nanti di pencoretan kayak gini bingung kayak gitu ya. Oke, variabel. Untuk mencari degree of freedom adalah total variabel dikurangi dengan total persamaan yang telah kita buat. Total persamaan yang telah kita buat berapa, Dek? 6. Terus total variabelnya berapa? 16. Nih. Mbak, kenapa kok dikurang 4? Sesuai yang ada di aturan ATK, untuk variabel yang sudah diketahui tidak bisa masuk ke dalam degree of freedom, tidak bisa masuk dalam pencoretan. Ini yang sudah diketahui. T0, A0, B0, B1 kayak gitu. Makanya ini saya lingkari ya. T0, A0, T0, A0, B0, B1. T0, A0, B0, B1. Ini 4. Jadi dia tidak akan masuk ke variabel karena dia sudah diketahui. Dia nanti bentuknya konstanta. Kalian harus bisa membedakan konstanta dan variabel. Kayak gitu ya. Jadi makanya 16 total ini semua yang sudah kalian urutin dari ini ada berapa aja? 16 dikurangi 4. Jadinya 12. Yang dilingkari karena merupakan data, sudah saya kasih note. Yang dilingkari merupakan data. Maka degree of freedom yang baru datang, tadi aku sudah menjelaskan, degree of freedom adalah derajat kebebasan. Itu saya singkat DF di sini. Adalah 12 variabel yang sudah diketahui, dikurangi apa tadi? Jumlah persamaan yang telah kita buat. 12 min 6 sama dengan 4. Derajat kebebasannya adalah 4. Oke? Pertanyaan. Ya? Itu 6 nggak sih Mbak harusnya DF-nya? Mana sih? DF-nya. Derajat kebebasannya. Oh iya, 6. Oke, salah. Terima kasih. Jadi 12 min 6, 6 ya. Mau tanya dikit yang A. Oke. Nah, terima kasih. Kayak gitu ya. Jadi benar, ini caranya udah benar. Cuma pengurangannya saya aja agak ngantuk kemarin. Mbak mau tanya dikit. Iya, mau jawab. Yang A. Apa? Kamu nggak dengar ngomong apa? Mau nanya yang atas nama siapa? Atas nama Fadil. Iya. Mau nanya yang A. A? Iya. Ini A. Iya, itu persamaan 1 PKA1 itu nunjukin apa? Mana? V. Nah, yang itu. Ya. Sudah tadi saya bilang input min output plus minus R generation karena ini reaksi R generation. Oh iya. Bikin Mbak. Makasih Mbak. Oh ya.
Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini. Terima kasih lalatnya ya, 12 menit 6 ya. Teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup atau saya bisa lanjut? Apa masih ditulis? Lanjut, Mbak. Ini bisa lanjut dulu, Mbak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Tentukan variabel perancangannya. Tadi disingkat apa? Ada yang bisa jawab? Variabel perancangan? Oke, good job. DV. DV. Oke, DV itu dapat cari coret-coret ya. Oke, sekarang kalian saya tugaskan, saya beri waktu 3 menit membuat yang ini kosongan. Jadi cuma 1, 2, persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus variabelnya itu ada 12. 1, 2, 3, ini sampai 12. Kemudian persamaan 1 itu yang ada apa aja? F0, B0, F0, A0, F0, A1. Ini dicoret-coret di sini. Coret-coret di sini. Oke? Setuju teman-teman? Baik, Mbak. Oke. Saya beri waktu 3 menit. Kemarin saya udah bilang pakai ini ya, pakai millimeter block apa udah diumumkan? Belum? Halo, ping ping. Sudah, Mbak. Oke, pakai millimeter block. Mbak. Jadi kayak gini nanti hasilnya. Nah, gini kan lebih enak. Tinggal nyoret gitu ya. Lebih rapi. Oke, sekarang dicoret-coret dulu. Disilang-silang dulu. Tapi kosongan, belum dicoret. Saya tunggu ya. Soalnya kalau nggak barengan, cuma kayak gini aja, nanti kalian nggak bisa, terus UTS-nya nggak bisa, gimana? Oke, saya tunggu. Saya sambil napas dulu. Kalau udah bilang udah, kalau belum bilang belum. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Saya tunggu ya. Kita anggap aja kayak offline, belajar bareng offline kayak biasa. Pakai pulpen 2 warna, biru sama hitam boleh deh ya. Sudah diumumkan juga kan? Oke, Ya, Mbak. Waktunya sampai 3.55 WIB. Sudah apa belum? 1 menit lagi. Kosong ya, jangan dicoret-coret dulu. Kosong. Jadi cuma silang doang. Oke, sudah teman-teman waktunya? Ya, Mbak. Sudah, yang lain? Saya ambil sampel 10 orang, kalau belum bilang sudah, ini agak penting. Halo, sudah? Sudah. Oke, good job. Saya mohon maaf kalau ada background hujan, karena tempat saya lagi hujan. Tapi kedengeran kan? Dengar, Mbak. Mbak moderator, saya kedengeran nggak? Kedengeran ya, Mbak. Oke, kedengeran. Oke, kalian sudah bikin ini ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan persamaannya. Ini merupakan variabelnya yang sudah kita cari ya. Selain dengan yang ada di data. Coret. Oke. Sudah kita ketahui, di note ya, dikasih tulisan, dicatat. Untuk melingkari itu adalah variabel yang dalam satu baris itu cuma ada satu. Ini 1, 2, ini ada 2 kan? Berarti ini bisa nggak, Dek? Nggak bisa. Berarti cuma ada satu. Oke, kita cari yang ada satu itu di mana ya, kayak gitu kan? Nah ini, terserah kalian, ini ada 2 kan? Mau milih yang ini apa yang ini terserah. Jadi ASTK itu terserah kalian, yang penting sesuai dengan aturannya. Oh, saya memilih ini, yang R, kita coret. Coret, ini mencoretan bersama, ini juga kita coret. Gitu. Jadi kita tulis 1 R, yuk ditulis sambil digaris-garisi ya di catatan kalian. Nanti setelah pencoretan ini saya mau salah 1 atau salah 5 itu on cam buat nunjukin pencoretannya. Jadi saya bisa tahu, oh kalian udah mudeng. Kayak gitu ya. Ini lingkari dulu, lingkari, baru dicoret ke bawah, terus coret ke kanan. Jadi dapat 1, pencoretan ke 1 itu R. Terus yang kedua, coret ini, lingkari ini, coret ini, kanan. Terus jadi 2 row. Terus yang ketiga, ini kan tadi udah dicoret, jadi tinggal ini. Lingkari dulu, bawah, ke kanan. Jadi 3M. Oke? Sudah pencoretannya teman-teman? Sampai pencoretan ketiga? Halo? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, lanjut. Lanjut ke 4. Ini lingkari dulu bawah ke kanan. Dapat 4T1. Terus yang kelima itu yang K. Coret. Ini, sini 5K. Begitu juga yang 6. Sampai ini dianggap selesai itu semuanya itu udah tercoret semuanya. Gitu. Nanti hasilnya harus ditulis di kanan kayak gini ya, harus ditulis di sini. Jadi biar jelas. Oke? Oke, selesaikan dulu sampai 359. Terus saya mau close share untuk 3 orang aja untuk share screen kerjaannya. Tulis dulu, nggak apa-apa, Dik. Oke, saya tunjuk aja karena nanti ini saya mau tunjuk yang nggak bawah-bawah nih. Cuma aja dari tadi. Taufik Anggita udah selesai nyoret-nyoretnya? Halo? Halo Taufik? Oh kayaknya sepertinya dia tidak ada di tempat. Fadil sudah selesai nyoret-nyoretnya? Belum beres sih, Mbak. Ya. Cuma kalau mau baru dikit, baru setengah lah. Ya, sign dulu. Vinka, sudah Vinka? Udah, Mbak. Oke, kamu on cam ditunjukin ke depan kamera, kertasnya. Nggak usah pakai pertama, nggak apa-apa. Tapi Pak, aku pakai laptop soalnya. Oh ya. Gimana ya? Bisa, Vinka? Mbak kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Bentar, saya baca dulu. Oke, good job. Close dulu, Dek. Fadil sudah, Dek? Belum, Mbak. Dikit lagi ini. Oke. Yang lain, Gita, Afifah, Putri? Afifah ya? Belum, Ya. belum Mbak, tadi ketinggalan. Oh iya, oke. Terus Muhammad Taufik Hidayat? Belum Mbak, cuma nge-SS aja. Oh ya, oke. Siapa lagi ya?
Triheni Hernawati. Iya, Mbak. Sudah selesai? Belum, Mbak. Bentar lagi. Oke. Saya beri waktu 1 menit 4:02. Ayo yang SS Nanya ini nggak, Mbak? kalau nggak paham saya nggak tanggung jawab ya. Kenapa Taufik? Kalau misal yang apa X-nya udah selesai yang satu nih, nah terus ada di dalam satu variabel tuh ada X-nya 2 dengan ada X-nya 3. Itu boleh milih yang bebas gitu nggak sih pencoretannya? Boleh. Bentar, ini saya share lagi. Nah ini nih, contoh di baris ini 1, 2, 3 gitu. Tapi yang 2 ini udah kecoret, saya milih yang tengah gitu. Boleh, yang penting tuh dalam satu kolom itu dimulai dari yang X-nya itu 1 deh. Nah ini kan mulainya saya di sini, ini kan cuma 1, mulainya di sini. Nah ini kan udah kecoret, berarti ini bisa dimulai. Jadi kalau yang udah dicoret itu dianggap sudah tinggal 1, kayak gitu. Paham Taufik, Muhammad Taufik Hidayat? Paham, Mbak. Oke. Kalau mau tanya, Iya, siapa ya? Sebutkan namanya. Fadil lagi, Mbak. Oh ya, Fadil. Ini yang di kanan tuh kan ada 5, 6, 4, 1, 3, 2. Itu menunjukkan urutan coretan atau K dapat dari persamaan 5. Enggak, urutan pencoretan nih, seret. Nih, saya tulisnya urutan pencoretan. Artinya tetap, berarti persamaan 1 nanti menghasilkan K kayak gitu kan, Mbak? Persamaan 1, iya, persamaan 1 menghasilkan K. Itu nanti, yang penting kalian selesai dulu pencoretannya ya. Ya, makasih, Mbak. Ini aku udah selesai, Mbak, mau lihat, Mbak. Ya, mau lihat coba saya. Tapi pakai laptop dan kamera saya rusak, Mbak. Nggak apa-apa. Tapi maaf, Mbak, saya nggak akan kelihatan, Mbak. Mana ya? Tuh kan, nggak kelihatan. Kalau gini kan, Mbak. Mundur. Ini, tuh. Oh iya, kelihatan. Agak kan, ya. Ya, Mbak, saya kamera rusak. Maaf ya, Mbak. Oke. Kamu terang sekali. Oke, Dian Almaratus sudah, Dek? Sudah, Mbak. Coba dilihatin. Nah, pakai yang satunya ya, Mbak. Bentar, Mbak. Keren sekali, dia masuk 2 akun, guys. Oke. Bentar, aku baca dulu. Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan. Kan saya pin. Oke, ya. Saya anggap semuanya di sini udah bisa ya. Karena saya sudah bilang di awal, kalau kalian nggak bisa, saya juga beban moral. Oke, lanjut ya. Lanjut, tidak perlu lama-lama. Oke. Mbak. Sudah nih selesai pencoretannya ya. Terus, Mbak. nah ini. Ya, siapa namamu? Trihani, Mbak. Oke, gimana Trihani? Berarti kan masih bisa atau Mbak hasilnya beda-beda. Betul, bisa beda-beda. Betul. Jadi ASTK ini kalau sama tuh malah Pak Kunta biasanya curiga. Kalian nyontek temennya. Soalnya dia itu merupakan ilmu yang sedikit terbuka. Jadi kalian bisa mulai dari sini, kayak gitu. Yang penting sudah saya note ya, 1 baris terdiri dari 1 kolom. Kalau yang atasnya udah dicoret, berarti dia tetap bisa dicoret, bisa dilingkari karena dia sudah termasuk ketentuan 1 baris 1 kolom. Oke? Lanjut, tidak mau memperlama waktu. Nah ini nih, kayak yang saya tanyain Fadil. Saya kecilkan dulu. Nah, yang ini kita bikin pencoretan ini dari yang tertua sampai yang termuda, 6 ke 1. Nah ini pencoretan ke 6. Pencoretan ke 6. Dia itu persamaan berapa, Dek? 2. Persamaan 2. Dapatnya apa? A. Pencoretan ke-5. Dia itu persamaan berapa? 1. Dapatnya apa? K. Kayak gitu ya. Sampai seterusnya. Oke, teman-teman? Oke, Mbak. Iya, Mbak. Oke, Jasin Mau nanya. Iya, mau jawab. Ya, Tinka ini misal kan beda-beda toh, Mbak. Mungkin nggak sih kalau yang variabel yang nggak tercoret itu bisa beda-beda antara
satu anak sama anak yang lain? Ya, pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah bisa. Karena ini pencoretannya terserah kalian kan. Jadi yang dicoret ini variabelnya itu bisa beda. Jadi pencoretan ketiga itu bisa dapatnya dia K. Pencoretan keempat bisa dapatnya ini. Yang kita apa namanya? Dalam ASTK itu jumlahnya. Biasanya pencoretannya itu jumlahnya nanti kalau walaupun kalian mulainya beda, pencoretannya tetap sama, jumlahnya 6. Walaupun kalian mulainya dari sini, tetap jumlahnya 6. Mulainya dari sini, jumlahnya 6. Kayak gitu. Jadi jumlahnya tuh yang penting sama, cara nyocokinnya bapaknya biasanya kayak gitu. Walaupun kalian mulainya beda, variabel yang dihasilkan juga beda. Oke? Terima kasih, Vinka. Oke, Mbak. Makasih. Oke, berarti DV, desain variabel. Desain variabel kata Fadil tadi, desain variabel itu apa aja gitu kan. Nah, ini desain variabel adalah variabel yang enggak tercoret. Nah, ini dilingkar-lingkari, Dek. Dia menjadi desain variabel. Nah, ditulis ada berapa? 6. Maka recycle itu adalah DV per degree of freedom, min degree of freedom. Jadi 6 min 6, 0. Hadisnya ini 6 ya, coret. Tadi sudah diralat. Ini 6. 6, ini 0. Ya. Berarti recycle-nya ada enggak? Jawabannya enggak. Gitu. Oke, nomor 1 sudah bisa dipahami, teman-teman. Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Bisa. Mbak, mau nanya. Ya, mau jawab. Kalau misal recycle-nya ada nih, kan kalau Ya. Terus nentuinnya mana yang recycle, mana yang enggak, gimana, Mbak? Karena ini pertanyaannya itu cuma sampai ada enggak recycle, berarti kalian cuma jawab aja di recycle. Nanti di nomor 2, nah ini, buatlah logaritmanya. Nah, kita tahu yang menjadi recycle itu siapa, yang enggak menjadi recycle siapa. Oke? Nanti di next nomor 2 udah akan saya jelaskan. Udah saya bikin kan? Oh iya, oke. Oke. Bentar, napas dulu. Sampai jam berapa sih? Kita 15.30 ya? Sampai 17.30. Ya, maksud saya 5.30. WIB. Oke. Dari nomor 1 ada yang mau tanyakan? Mbak, aku mau ya. Terima kasih, Anggita. Kamu sangat rajin ikut review. Ya, Naila. Mbak, kan tadi di T1-nya itu loh, Mbak. Itu kan dia ada silangnya di persamaan 3 sama 5 kan, Mbak? Ya. Di persamaan 4 kan juga ada T-nya. Itu T-nya beda apa sama sih, Mbak? Ini? Persamaan berapa? 4. Itu kan E per RT juga kan, Mbak? Iya, ini kan T1, Dek. Udah di sini ada nih. E per RT. Saya zoom ya. T1, berarti sama, Dek. Berarti dimasukin juga kan, Mbak? Oh, iya. Oke. Makasih, Mbak. Oke. Gitu. Mbak mau tanya, Mbak. Sebutin nama, Dek. Anja, Mbak. Oh iya, Anja. Buat silang-silangnya gimana, Mbak? Maksudnya kayak di yang F0 itu kan ada di nomor 1 sama 3. Ya, sisanya. Oke. Kita ulang pelan-pelan ya, teman-temannya yang udah ini kita ulang dulu. Oke, Anja. Cara nyari silang-silangnya gimana, Mbak? Oke. Nomor 1, persamaan 1. Lihat ya, Anja, persamaan 1. Persamaan 1 itu punya apa aja? F0, B0, F0, A0, F0, A1, VK, A1. Berarti yang kita silang F0, A1, VK, gitu kan? Karena dia itu ada T0 merupakan variabel yang sudah menjadi data, maka dia tidak masuk ke sini. Gitu. Sama untuk persamaan 2, A0 sama dengan A1 plus B1. B1-nya itu menjadi variabel yang sudah menjadi data. A0-nya juga, berarti yang di sini cuma A1.
Begitu seterusnya. Jadi ini persamaan urutnya ini sama dengan ini. Oke, gimana Anja? Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Ini ya, berarti nanti nomor 2 sama 3 kalau umpamanya kolom-kolomnya belum mau selesai semua, saya nggak mau melanjutkan. Jadi kalau ada yang nggak bikin, saya juga nggak mau melanjutkan. Jadi saya mending live aja, gitu. Oke. Bisa dilanjutkan nomor 2? Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Silakan, Mbak. Oke, kita sama-sama fair. Nomor 2, ini Dek. Ini termasuk soal yang susah menurut saya. Karena dia tulisannya itu cuma 1 nomor, tapi ini terdiri dari 2 nomor, kayak gitu. Dan dari pengalaman sebelumnya itu nggak selesai, gitu. Mungkin Taufik yang udah ambil ASTK jadi ngerti, sudah tahu. Oke, ini HE sama SP ya. Kita ngerjain dulu HE. Nah, ini nih. Yang sudah saya kasih tahu di persamaan di nomor 1. Kita untuk mendapatkan persamaan-persamaan ini pure dari kemampuan kita untuk mempelajari neraca panas dan neraca massa di setiap alat. Jadi ini benar-benar penerapan semester 1 sampai 5. Ini pun juga sama, HE. Tapi enaknya kalau tadi itu nggak dikasih persamaan, jadi kita benar-benar membayangkan, kayak gitu kan. Kalau ini enak, udah dikasih persamaan, kayak gitu kan. Persamaan. Tapi ini kan kosongan, Dek. Jadi kamu nggak tahu ini punyanya SP atau punyanya HE, kayak gitu. Makanya kalau besok udah dapat soal, dicatat ya, SP, HE. Kalau umpamanya 2 alat, kayak gitu. Oke, kita lihat dulu, SP, HE dulu. HE itu yang bekerja itu siapa? Keluar, berarti apa? H kan? Masuk, itu apa? F. Sini juga masuk ke HE kan? Berarti L. Ingat-ingat. H, F, L, TW, TW, W. Kayak gitu ya. Sudah? Ingat? Halo? Yang H-nya yang Ya, Mbak. H-nya ini kan keluar HE. H. Jadi H itu bisa masuk SP dan keluar HE. Kita tinjau HE dulu. Oke, good job. Terus kita masuk ke persamaan-persamaan. Kira-kira yang menjadi persamaan HE dan SP itu mana? Kayak gitu kan. Kan ini awalnya kosongan kan. Waduh, pusing sekali bapaknya cuma ngasih persamaan-persamaan. Ya udah, kalau aku tips dari aku kalau kalian nggak hafal persamaan-persamaan yang digunain itu adalah menggunakan tadi. Yang bekerja di sini itu siapa aja? Masukin. Ini kan HVL, ini V ya, V. Berarti yang ada V-nya itu pasti punyanya SP. Wes pokoknya udah bukan punyanya HE. Udah bukan punyanya HE. Gitu. Berarti kita pakai HVL, ini punyanya HE. Terus nih, pakai FL, H, kayak gitu kan? HE. Terus ini masuk ke HE itu bentuknya apa, Dek? Liquid kan? Liquid, fit. Nah, gitu kan. Liquid itu apa? X. Maka X1 plus X2 sama dengan 1. Jadi ini masuk. Kalau yang XY kayak gitu juga berdasarkan ini ya. Ini ya, ini kalian harus tools-nya harus digunakan banget-banget. Kalau ini liquid ya X, kalau ini vapor ya Y, kalau ini H merupakan campuran berarti Z. Oke? Berarti ini X masuk. Terus Y, K, K1, X1, kayak gitu. Dia masuk nggak ya? Y itu apa tadi? Saya bilang. Punyanya siapa? V, berarti bukan. Terus, QA delta TLMTD. Nah, karena ini yang sudah kalian pelajari juga di perkal itu HE itu menggunakan Ki. Jadi, kita harus pakai Ki juga. Ki sama dengan UA delta TLMTD. Terus ini HVL, berarti bukan punyanya SP. Ini K2 P SP kayak gitu. Yang pakai K tadi punyanya siapa? K1, K2 itu punyanya SP. Nah, ini contoh nih HFL itu punyanya HE. Gitu kan? Z itu punyanya siapa? H. Berarti Y itu masuk ya, YH1, YH2 ini udah cetol banget YH kayak gitu. SPHE. K1, K2 tadi punyanya siapa? SP, cetol bukan. HFL, nanti yang sudah saya jelaskan itu merupakan punyanya HE.
ZF1, ZF2F. Ya, ini cuma masuk ke HE, berarti cetol-cetol punyanya siapa? HE. Q yang ada Q-nya tadi punyanya siapa? HE. Q yang ada HE ini punyanya HE. Terus Y vapor, berarti bukan. SP. Y, ya ini. Kenapa? Bentar. Saya masukin nggak ya? Oh, ini belum saya tipek. Ini punyanya SP aja, ini HE-nya enggak. Tapi nanti di persamaan enggak saya masukin kok. Ini belum saya hapus kayak gitu. Terus delta TLMTD cetol tadi kan QA delta TLMTD banyaknya HE. Udah tinggal kalian salin persamaannya HE itu siapa aja di sini. Nih, tadi yang Y tadi ada kan? Yang ini Y1 plus Y2 sama dengan 1 ini enggak saya tulis kok aman. Nih, udah kalian salin ada berapa gitu kan? Berarti kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita cek di sini 11. Urutannya, Dek, Mbak, urutannya piye gitu kan? Terserah. Jadi nomor ini mau jadi nomor 1, terserah. Nanti sama aja di cara-caranya. Jadi mau persamaan ini yang penting, persamaan ini urutannya harus konstan dengan ini. Punya kalian ya punya kalian. Kalau temennya kalau ini mau jadi persamaan nomor 1 ya terserah ya DE. Orang itu hak-haknya dia juga. Jadi urutannya terserah asalkan persamaannya itu lengkap. Oke? Halo? Iya, Mbak. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Oke, paham ya? Variabel kayak tadi nomor 1 ditulis KB yang ada di sini siapa aja, ditulis semua. Set, berapa? Ada 20. Ini yang tak lingkarin tadi merupakan variabel apa, Dek? Ada yang bisa jawab? Yang diketahui, Mbak. Oke, good job. Yang sudah diketahui UA, TF, T3, dan TW. Kayak gitu. Nih, udah diketahui. Jadi 15. Berarti degree of freedom-nya 15 min 11, 4. Alhamdulillah, nggak salah ngitung. Gitu ya. Terus, habis itu, sini tulis dulu, Dek. Kalian tulis dulu. Aku kecilin. Nah, dah. Kalian tulis dulu. Selesaiin dulu. Saya beri waktu sampai 14.20. 2 menit aja. Anja, sudah paham, Anja? Ya, Mbak. Paham? Dikit, Mbak. Oke. Yang penting paham aja dulu nyantol, ya kan? Aku suka nih namanya. Luneta Nilam? Sudah Ya, paham? Mbak. Sudah? Paham, Mbak. Iya. Oke. Namamu bagus, Dik. Oke, 2 menit ya. 4 sampai 4.20. Ditulis dulu. Oke, sudah ya. Untuk mempersingkat waktu, lanjut. Yuk, bikin kayak gini lagi yuk, Dek. Nah, persamaan 1 yang berlaku apa aja? Yang berlaku itu Y1H, Y1H, Y F1F,
X1L ya kan? Ini kita coret-coret. Kalian bikin ini kosongan, saya kasih waktu 3 menit, 4, 2, 3. Nanti saya ambil sampel yang udah siapa aja. Oke? Halo? Iya, Mbak. Oke, Mbak. Oke, kalian bikin dulu. Cepat kalau pakai milimeter block. Fadil paham, Fadil? Paham, Mbak. Oke. Maaf ya kalau saya sering ngecek, karena takutnya saya nggak ngerti kalian udah pemahamannya di mana. Sampai 4, 2, 3. Oke, sudah teman-teman? Halo? Belum, Mbak. Oh ya, belum. Irham, sudah Irham? Oh iya. Apa kabar, Ham? Sehat-sehat. Oke, lanjutkan. Saya kasih spare time sampai 4.25. Nanti selesai nomor 2 itu jam 5. Sesi tanya jawabnya sampai jam 5.30. Oke, pas kok. Vinka sudah, Vinka? Belum, Mbak. Oh ya. Agak banyak kok ya, 11 persamaan. Oke, sudah teman-teman? Halo? Cek kurang 1, Mbak. Oke. Yusuf? Belum, Mbak. Masih nyatet. Oh ya. Sambil lihat aja. Dian Almaratus? Sudah, Mbak. Oke, sudah. Baru satu yang sudah ya. Fadil udah, Dil? Udah, Mbak. Oke. Vinka kayaknya udah cuma kurang 1 kan? 3.
3/35 anggap aja udah ya. Soalnya kita dikejar waktu nih. Nah ini, sambil nyatet, sambil tak jelasin ya. Ada yang masih nyatet kan? Nih, kalian bikin coret silang-silang kan, udah kosongan tuh, ya kan? Ya kan, Fadil? Ya. Nah ini, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3 ini, Mbak kok nggak ada yang 1 ya Mbak, kayak gitu kan? Terus di kapakno, diapain, kayak gitu. Nah ini, di ASTK itu boleh melakukan pengeliminasian dengan cara mencoret, kayak gitu. Saya coret ini, seret. Nah, ini merupakan persamaan yang tidak digunakan. Bukan tidak digunakan ya. Iya, merupakan persamaan yang tidak digunakan. Dia saya coret dulu, seret, kayak gitu. Gitu kan? Terus nanti dari pencoretan ini dapat yang satu variabel itu mana, gitu. Dari pencoretan ini ternyata saya dapat yang satu variabel tok itu ini. Saya lingkari, coret, turun ke bawah kanan, 1B. Gitu kan? 2 itu ini sama ini. Oh, ternyata nggak ada lagi. Ini 2 dapat pencoretan kedua dapat ini S1 gitu. Pencoretan ketiga dan selanjutnya itu dilaksanakan, terus nanti akan ada nemu lagi deh di tengah jalan. Yang enggak, dia itu udah nggak ada yang satu kolom. Jadi kalau nggak ada satu kolom boleh dilakukan apa, Dek? Ada yang bisa jawab? Pencoretan lagi, Mbak. Pengeliminasian ya. Dengan cara dicoret satu baris. Nah, ini coret 2. Coret 1, coret 2. Gitu ya. Nanti biar dapat 1 1 1 kayak gitu sampai habis. Terus pasti dalam pikirannya ada yang tanya, Mbak, coret 1 dan coret 2 ini berdasarkan apa kayak gitu? Boleh ngawur apa terserah apa ikut Mbaknya gitu kan? Jawabannya adalah terserah kalian. Terserah kalian. Kalian boleh melakukan pencoretan yang pertama itu di sini, coret 1 ini di sini, coret 1 itu di bawah sendiri. Yang penting itu satu kolom nanti menghasilkan satu silang buat dilingkari dan dilakukan pencoretan gitu. Tapi saran saya yang dilakukan pengeliminasian seperti ini, dia adalah persamaan yang memiliki banyak variabel. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya saya pilih ini karena dia mempunyai 7 variabel. Terus saya milih yang kedua tuh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini karena mereka berdua itu memiliki variabel yang terbanyak kayak gitu. Jadi saya melakukan eliminasi kayak gitu. Nanti mengikuti yang lain terserah. Jadi terserah kalian mau yang 2 variabel tok juga nggak apa-apa. Yang penting satu kolom nanti mendapatkan satu silang kayak gitu untuk dilakukan pelingkaran. Paham teman-teman? Paham. Paham. Oke. Naila Sumekar, paham? Paham, Mbak. Oke. Oke, dikerjakan, Dek. Sampai waktunya 4:35. Agak lama, saya mau minum dulu. Boleh moderator saya minum dulu? Iya, Mbak, nggak apa-apa. Oke. 4:35 ya. Saya mute dulu. Oke, Mbak.
Cek perkembangan sampai mana, Dek? Siapa ya? Raffi si Anjana. Sudah sampai mana, Dek? Belum, Mbak, belum selesai. Oh iya. 30%, 40%, Dek. Sudah sampai mana, Dil? Coretan ke-7, Mbak. Oke. Mbak mau nanya. Mau jawab. Itu yang pencoretan yang ke-9 yang terakhir itu kan tadinya yang di persamaan 3 ada 2 ya Mbak, yang Q sama delta TLMTD. Nah itu berarti bebas milih mana gitu. Tapi nanti hasil Betul. Tapi berarti nanti variabel yang atasnya itu beda gitu, berarti nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa, tadi kan saya bilang nggak apa-apa, asal jumlahnya sama. Oh, makasih Mbak. Di STK itu yang berlaku adalah jumlah. Makanya dari tadi itu DF itu kan penjumlahan toh, DV itu penjumlahan toh, gitu. Oke. Tak gerak-gerak ini, maaf. Gitu. Jadi terserah kalian mau pakai Q, delta TLMTD atau manapun gitu ya. Tegar sampai mana, Gar? Maaf, Mbak, aku nggak nyatet lagi di luar. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi paham kok, Mbak. Oke, good job, Tegar. Mbak, aku boleh nggak genahke lagi? Iya, genahke, oke. Pakai bahasa Indonesia, coy. Aku tuh yang di sini nggak ngerti. Ya apa? Mengklarifikasi. Klarifikasi lagi. Tadi kan di persamaan 1 kan yang dicoret variabel W kan ya? Persamaan 1, pencoretan ke-1. Pencoretan pertama kan di variabel W. Tapi kalau selain di variabel W, misalkan di variabel F atau CP, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, kayak pertanyaannya Anissa tadi barusan, nggak apa-apa. Jadi terserah. Yang penting nanti hasil akhirnya penjumlahannya itu sama, oke? Oke, makasih Mbak. Oke. Hati-hati, Gar. Ya. Fadil sudah selesai kayaknya? Sudah, Mbak. Ya, 1 menit lagi, Dil. 16.35 ya, teman-teman. Kita sepakati 16.35 akan kita lanjutkan. Soalnya yang agak susah itu bikin logaritma, Dek. Gimana ya menjelaskannya, saya juga nanti akan pelan-pelan banget. Oke, 16.35. Kita lanjut ya, teman-teman. Saya anggap kalian sudah mencapai 70% dalam pencoretan ini. Di screenshot, Dek, buat nanti disalin setelah saya selesai menjelaskan. Sudah, teman-teman? Screenshot-nya kalau belum selesai? Sudah, Mbak. Oke. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Saya kecilkan dulu. Nah, ini kayak tadi ya, pencoretan ke persamaannya apa, variabelnya apa. Pencoretan 9, itu persamaan ketiga, delta TLMTD, kayak gitu ya. Kayak nomor 1 tadi. Oke? Terus DV-nya apa, Mbak? Yang dilingkari, yang tidak termasuk dicoret. Diet H1, H, X1, L, lambda dengan Q. Nah, ini lambda dengan Q dapat 6. Recycle-nya DV min DF. 6 min 4 dapat 2. Nanti kita akan membuat recycle-nya siapa ya, Mbak? Gitu kan? Sesuai dengan pertanyaannya si Vinka. Oke, ini dicatat dulu, Dek. Cepat aja, saya kasih waktu 1,5 menit sampai 4:37. Di sini juga boleh, karena ini cuma hasil dari ini. Yang penting sih ini sih. 1 menit aja, nggak jadi 1,5 menit.
Oke, sudah ya, teman-teman? Nah, ini pertanyaannya. Kita kembali ke pertanyaan. Buatlah algoritmanya. Ini kalau ujian STK itu kan cuma 1,5 jam ya, 1,5 jam seingat saya. Nah, ini 1,5 jam. Ini kalau ujian rasanya udah kayak, mantap gitu kayak kalau di TikTok. Algoritmanya ini agak susah deh. Ini. Nah, yang menjadi logaritma itu ada 2. Logaritma proses dan logaritma recycle. Yang saya bikin ini adalah logaritma proses. Karena di sini nggak diminta dia logaritma recycle apa logaritma proses kayak gitu. Terus yang menjadi variabel awalan itu adalah ini apa coba tebak? Halo? Ini apa? Yang enggak Mbak. Yang dikejar. Yang di apa? Yang enggak kecoret. Ya, berarti DV apa DF ini, Dek? DV. Oh, DV. Oke, pelan-pelan. Kalau saya kecilkan kelihatan nggak, Dek? Kelihatan. Masih kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Membuat ini patokannya adalah lembar ini dan ini. Coba kalian geser berdua. Besok lembarnya ngerjainnya agak pelan-pelan aja. Oke. YH1. YH1 kita lihat dia ada di persamaan keberapa? ZH1 ada di persamaan 1 dan 10. Tapi persamaan 1 dan 2 sudah kita eliminasi. Itu saya pelan-pelan karena pembuatan logaritma ini agak susah ya. ZH1 saya ulangi ada di persamaan 1 dan 10. Karena persamaan 1 sudah saya eliminasi, jadi dia ada di persamaan ke 10. Ayo teman-teman, 10. Jadi saya nulis, ZH1 itu ada di persamaan 10. Persamaan 10 menghasilkan apa? Nah, ini di kolom yang ini. Kalau kalian nggak ingat, jadi masuk itu berdasarkan yang ini. Keluar berdasarkan yang ini. Diingat-ingat ya. Saya ulangi sekali lagi, untuk yang ketiga kalinya, masuk berdasarkan tabel yang ini. Dan keluar berdasarkan tabel yang ini. Keluar. Persamaan 10 itu menghasilkan apa? Gitu kan. Persamaan 10. Cek. Set. ZH2. H2. Oke. ZH2 masuk kan? Ini masuk. Dia udah bukan keluar lagi. Masuk ke persamaan mana? Kita cek yang atas. Persamaan ke atas. Yang ZH2. Set. ZH2 yang belum on off mic, tolong di off karena suara saya mantul. ZH2 itu ya, ZH2 itu ada di persamaan berapa? 5 dan 10. 10 itu dilingkari kan, Dek? Berarti dia merupakan hasil apa input, Dek? Halo? Merupakan input. Ayo, merupakan hasil apa input ini? Hasil apa input? Hasil. Di inputnya adalah persamaan 5. Makanya saya tulis di berapa? 5. Oke. Z plus 5 itu hasilnya siapa? Kita cek di sini 5. ZF1. ZF1. Ya kan? ZF1 itu ada di persamaan berapa? ZF1. Nih, seret. 1 dan 6. 1 dan 6. Nah, ini merupakan akhir. Kalian harus note ya, yang akhir-akhir ini. Persamaan 1 sudah dieliminasi. Berarti dia bukan merupakan inputnya 1. Persamaan 6, dia merupakan output. Kayak gitu kan. Berarti tulis aja output sini. Seret. Kayak gitu. Dia berarti udah gak ke persamaan mana-mana. Jadi dia merupakan langsung ke alat. Langsung ke HE-nya. Paham untuk deret pertama? Paham. Saya ulang. Yang ini yang masuk itu merupakan tabel yang mana, Dek? Saya review aja, langsung tunjuk. Yusuf. Ya, Halo, Mbak. Yusuf. Ini merupakan tabel yang mana, Dek? Ini merupakan variabel apa, Dek? Yang sederet ini. Yang di DV apa DF? Oh.
Def, Mbak. Sorry. Def, Mbak. Teman-teman, variabel apa, Dek? Yang lain tolong dijawab. DV, Mbak. DV, Mbak. DV, Mbak. Iya, Mbak. DV. DV ya, Yusuf. Ini DV. Yes, Mbak. Ya. Terus input itu berdasarkan tabel yang mana? Yang ini. Output berdasarkan tabel yang ini. Oke, diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Oke, lanjut. H merupakan variabel DV yang kedua. H itu punyanya siapa, Dek? H itu punyanya siapa? 1, 2, 4, 5, 8. Nah ini, 1 dan 2 sudah dieliminasi, berarti tinggal 4, 5, dan 8. Maka saya tulis 3 juga. 5 ke 5, langsung. 5 ke 5, langsung. 5. 4, 8. 4, 5, ini harusnya ada ke sini, Dek. Ada ke sini. Nah, ini nih. Yang kalian harus perhatiin. Ini agak ke sini. Di 4, 5, 8. 4, 5, 8. Ya, betul. Ini harus ada ke sini. 4, 5, ke 8. Jadi saya draw ini ke sini, langsung ke 8. Jadi 4, 5, dan 8. Kayak tadi, 4 itu ngasilin apa ya? F. 4 itu ngasilin apa ya? F. Terus 5 kan udah selesai. Terus 8 itu ngasilin apa ya? Menghasilkan CP. Gitu. Kayak tadi ngeceknya ya, sama ya. Untuk X1. X1. Itu 1 dan 11. 1 sudah dieliminasi, berarti tinggal 11. Berarti saya tinggal nulis 11 tok. Nah, di sini 11. 11 ngasilin apa? Ngasilin X2. Begitu seterusnya. Begitu ya. Begitu seterusnya. Kalau umpamanya dia sudah tidak menghasilkan apa-apa, berarti dia langsung ke alat. Contohnya ini, persamaan 7. Persamaan 7 itu ngasilin apa? 7. W. Kita cek, W itu input kan nanti jadinya. W itu ada di mana? W. Itu ada di 2 dan 7. 2 sudah dicoret, 7 itu merupakan output. Berarti dia sudah tidak milik siapa-siapa. Jadi dia merupakan milik alatnya. Jadi langsung ke alat. Oke. Dah, saya kasih waktu sampai 4:46 untuk ngoreksi ini sambil dibaca, oke? Oke, teman-teman? Oke, Mbak. Oke, Mbak. Oke, dibaca, dikoreksi. Kalau disalin nggak apa-apa, tapi waktunya cuma 2 menit. Karena sudah mepet sore. Sambil dicocokkan ya, Dek, barangkali logaritma saya ada yang salah. Jadi menurut kalian, logaritma tiap anak itu bisa sama atau beda, Dek? Halo? Beda, Mbak. Iya. Beda, Mbak. Jadi itu, biasanya Pak Kunta atau Pak Zub menganalisa dia nyontek apa enggak itu dari ini, Dek. Kalau logaritmanya sama persis, yaitu berarti dia emang ambil punya orang. Karena persepsi ini pasti tiap orang beda-beda. Gitu ya. Oke, bisa kita lanjut. Ini catat ya, ini merupakan logaritma umum, bukan logaritma recycle. Saya sengaja nggak bikin recycle dan tidak menentukan recycle-nya dari 2 ini siapa, karena saya akan menjelaskan di SP. Karena waktunya terlalu lama sih, Dek, karena permintaannya soal cuma buatlah logaritma. Jadi nggak spesifik logaritma recycle atau logaritma umum. Gitu. Oke, bisa kita lanjut, teman-teman? Bisa, Mbak. Ya, kalian masih semangat kan? Lemes amat sih. Masih, Mbak. Masih, Mbak. Masih, Mbak. Oke, separator. Alat yang kedua. Kita naik dulu. Harusnya tadi saya nge-scan-nya satu-satu ya. Mohon maaf ya. Separator.
Itu yang bekerja siapa aja, Dek? H, outputnya L, sama V, HVL. Kalau di sini udah ada HE, berarti SP-nya itu yang sisanya, ya gitu kan. Tapi ada juga yang double kayak gini, L. L itu apa? Liquid, berarti X1 dan X2 itu juga bekerja. Oke, dari sini tadi sudah saya jelaskan di separator, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Variabel yang diketahui ini jelas-jelas dia udah punyanya HE, karena tadi di HE udah kepakai semua, jadi di separator udah nggak mungkin kepakai. Tapi mungkin aja besok di soal itu biar dibablasin gitu, biar ada separator yang kepakai gitu. Jadi ini belum tentu ke HE semua, belum tentu ke separator semua, nggak tentu ke satu alat aja. Gitu. Kita lanjut ke HE. Nah, ini HE. Setelah saya salin dari atas tadi, dapat ini nih, dapat 10. Alhamdulillah berkurang 1. Tadi di HE kan 11. 11, di separator itu ada 10. Ini. Urutannya tadi apa? Terserah apa harus urut? Terserah. Ya, bebas. Terus variabelnya apa? Nah, ini tidak ada variabel yang diingkari karena emang udah punyanya separator semua tadi yang diketahui. Jadi dia pure total variabel yang ada di persamaan ini ada 13. DF-nya berarti 13 min persamaannya ada berapa? 10. 13 min 10 ada 3. Oke, saya beri waktu 1 menit aja untuk menulis ini. Sampai 448. Di screenshot boleh, kalian catat cicil sampai nomor 5 boleh, terus nanti dilanjutin screenshot boleh. Gitu ya. 449. 4450 maksud saya, karena sebenarnya langsung berubah dia. Mbak, tadi variabel yang diketahui ada berapa ya? Ada 4. Iya, ini kan? Iya. Ini. Ada 1. 5 kan? Oh, ada 5 ya? Atas, oke, Mbak. Ini kan? 5. Itu kan punyanya SP ya? Punyanya HE, bukan punyanya SP. Oke, teman-teman bisa dilanjut? Bisa, Mbak. Bisa. Oke, lanjut ya, lanjut. Oke, ini ya. Untuk mempersingkat waktu kan kalian tadi udah belajar di SP. Kayak gitu, nyaret-nyaretnya. Jadi anggap aja ini udah bisa ya. Coret 1 ini berdasarkan karena dia tidak ada yang double. Tidak ada yang mandiri. Alias tidak ada yang satu kolom. Jadi dia harus dicoret 1. Tadi syarat, bukan syarat, itu saran dari saya. Kalau eliminasi atau coret 1 dan coret 2, coret 3 dan seterusnya, itu berdasarkan yang punya variabelnya banyak, biar tidak menyusahkan kalian. Gitu, yang banyak itu mana ya? Ini saya memilih itu. Tapi kalau kalian memilih yang dikit-dikit juga boleh, yang penting satu kolom ada 1. Oke, ini di screenshot aja ya, Dek ya. Halo? Oke, Mbak. Oke, Mbak. Oke, di screenshot aja. Udah maksudnya? Udah, Mbak. Oke. Oke, terus pencoretan ke sekian, sudah sama yang ini ya. Kalian sudah paham di separator tadi, jadi tidak saya perlu ulang. Nah, ini recycle-nya. Tadi DF-nya itu ada berapa, Dek? 3. Terus
DV-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti 5 min 3, 2. Nah ini. Saya membuat ini ada recycle. Ada recycle. Oke, saya ini akan membahas, yang paling penting saya akan membahas logaritma recycle biar kalian paham. Ini di screenshot udah ya tadi. Ini juga kalian screenshot dulu. Nah, kalian screenshot dulu yang ini. Udah? Udah, Mbak. Oke, sudah? Oke, saya akan masuk ke logaritma. Sudah kita ketahui kalau di sini adalah DV. DV. Kita mulai dari yang pertama. ZH2. ZH2 ada di persamaan berapa ya? ZH2. Itu ada di persamaan 5 dan 7. 5 dan 7. Sedangkan persamaan 5 itu sudah saya coret, sudah saya eliminasi. Berarti hanya ada di 7. 7 hasilnya apa ya? ZH1. ZH1. Kita cek ZH1. ZH1 itu ada di persamaan 2 dan 3. 3 sudah menjadi output, 2 sudah dieliminasi. Berarti dia langsung ke mana, Dek? Langsung ke alatnya. Iya, good job. Langsung ke alat. Oke? Nah, ini P. Ini yang harus didengerin benar-benar ya. Nanti ada kanan dari recycle. Ini sengaja recycle-nya saya feedback buat dijelasin di sini. Recycle. P merupakan variabel DV yang kedua. P itu ada di mana ya? P. Itu ada di persamaan 6 dan persamaan ke-10. Saya tulis 2 juga. 6 dan 10. 6 dan 10. 6 dulu aja, 6. 6 itu hasilnya apa ya? 6 K2. 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 K2 itu input ke berapa? 6 dan 8. Berarti saya nulis berapa harusnya saya nulisnya? 8. 8 itu hasilnya apa? X2. Ya kan? X2. Coba cek di sini. Input X2 berapa, Dek? Input X2 itu persamaan berapa dan berapa? Halo? Input X2 itu berapa? 358. 58. Yang dipakai yang mana? Yang 3. 3. Berarti sudah paham. 3 hasilnya siapa? 3 hasilnya siapa? XI. X1. X1, lanjut ke sini. X1 saya harus nulis berapa, Dek? Lingkaran siapa? Persamaan berapa? 4. Oke, sudah paham. 4, saya nulis 4. 4 hasilnya siapa? Y1. Ya, Y1. Lanjut ke sini. Y1. Ya, Y1. Setelah Y1 saya harus nulis persamaan berapa? Y1. Y1 persamaan 2. 9. Persamaan? 9. Berapa? 9. Oke, 9. Nah, ini yang akan menjadi recycle. 9. Hasilnya siapa, Dek? Y2. Y2 yang selalu saya tulis berapa? 8. Oke. 8 itu tadi udah ada belum, Dek? Sudah. Berarti dia merupakan variabel recycle. Recycle itu ditulis putus-putus ya. Oke. Dia merupakan variabel recycle. Dan putus-putus terus di bagian tengahnya ada garis-garis kayak gini. Nah. Oke. Paham recycle? Paham, Mbak. Ini baru dapat recycle yang keberapa? 1. Padahal recycle-nya ada 2 ya, Mbak. Berarti harus 1 kayak gitu kan. Yang menjadi hasil siapa tadi? Y2 langsung ke SP. Walaupun Y2 ini merupakan hasilnya 8, tapi dia karena recycle jadi dia langsung ke SP. Oke? Sampai sini paham? Paham.
Good job. Langsung DV yang ke DV T4. T4 saya harus tulis berapa, Dek? Persamaan berapa dan berapa? 6 dan 10. 6 dan 10. Saya tulis 6 dan 10. 6 tadi sudah dipunya lemnya P, berarti tinggal ke persamaan yang ke 10. 10 hasilnya siapa? K1. K1. Lanjut, K1 saya harus tulis persamaan berapa? 4. Jadi saya harus tulis ke 4. Jadi karena 4 punyanya lemnya P, jadi langsung aja. Langsung, yang V dulu aja, V. Apa-apa, ini dulu. V. Ya, V. V saya harus tulis siapa, Dek? Saya harus tulis satu. Oke, langsung H. Saya harus tulis siapa? 1. Terus hasilnya 1 siapa? L. Benar ya, L. Nah, ini Dek, L. Hati-hati recycle. L saya harus tulis siapa, Dek? 1. Nah, 1 kan. Tapi dia merupakan input juga. Ya kan? Berarti dia bisa langsung ke sana dan bisa menjadi recycle. Jadi dia merecycle dirinya sendiri. Gitu. Jadi syarat recycle itu dia merupakan inputnya siapa dan bisa juga langsung ke ini. Tadi kan saya bilang juga kan, kalau satu kayak gini kan ini punya, dia kan merupakan input karena dilingkari. Jadi kalian boleh nulis recycle-nya itu cuma ini toh, dia langsung ke sini. Tapi kalau ditanyakannya gambarlah logaritma recycle, ya udah kalian bikin aja recycle-nya 2 kayak gini. Kalau cuma pertanyaannya kayak gini, buatlah logaritma tanpa recycle pun nggak apa-apa, Dek. Gitu. Sudah paham, teman-teman? Ya, screenshot aja. Karena sudah terlalu sore juga, 30 menit sesi tanya jawab ya. Paham Irham? Insya Allah paham, Mbak. Oke, sudah ya. Saya akan kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Silahkan ke moderator. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Baik, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi di sini teman-teman kalau masih ada yang belum paham atau masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang. Dari yang tadi soal nomor 1 dan 2 ini. Gimana teman-teman? Mbak mau memastikan kalau yang di tabel itu dilingkari berarti output kan, Mbak? Betul, output. Jadi ini bisa nggak ditulis kan? Iya. Iya. Karena aku mau ngajarin aja recycle itu karena 2 memenuhi syarat 2, berarti kan dia kayak gitu kan. Jadi kalau dia tulisnya yang 2, bisa recycle-nya itu 1, bisa recycle-nya 2 kayak gitu. Jadi di ASTK ini recycle-nya itu yang penting kalau dia jumlahnya 2 ya bisa 1 atau 2, jumlahnya 3 bisa 1, 2, 3. Jadi bisa kurang dari gitu. Ini kayak perancangan pabrik itu kan berarti terserah kita mau recycle apa enggak kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Buat teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Mbak, mungkin dari aku Mbak mau nanya. Ya. Kalau recycle itu berarti diketahuinya harus gambar logaritmanya dulu, Mbak? Betul. Tapi kalau jumlah recycle-nya itu cuma tinggal pengurangan DV dan min DF. Tapi kalau dia
tahu recycle-nya itu siapa, itu berarti harus digambar. Berarti recycle-nya ini adalah Y2 dan L. Oke, Mbak. Terima kasih. Oke. Buat yang teman-teman lain, ada yang mau ditanyakan? Mbak, mau screenshot nomor 1 boleh, Mbak? Nomor 1? Ya, belum ke screenshot tadi. Oke, boleh. Tak perkecil, Dek. Ini kelihatan, Dek? Kelihatan, Mbak? Ya, udah, sok. Sudah? Turun dikit, Mbak. Nih. Udah. Udah, Mbak. Ya. Sudah kan? Ini lagi. Oh, udah, Mbak. Sudah? Udah, Mbak. Ini juga? Sudah. Oke, Anjar. Terima kasih. Ayo lanjut, moderator. Oh ya, ini ada yang menanya, yang state variable itu apa ya, Mbak? State variable itu nama lain dari recycle variable. Ini. Aku tahu. Nah, ini. State. Nah, state variable itu sama dengan recycle. State itu bertingkat kan, makanya dia output atau input yang bertingkat. Itu carilah. Kan pertanyaannya cuma carilah state variabelnya gitu. Berarti jumlahnya berapa, terus siapa, itu dapat dari logaritma. Itu. Terima kasih. State variabel itu recycle. Oh ya. Buat teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 5. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Berarti ini bisa ditutup kah atau bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Sudah? Sudah ya, saya kira sudah. Terima kasih buat Mbak Agris. Kami dari HMTK mengucapkan terima kasih buat Mbak Agris yang meluangkan waktunya dan untuk membagi ilmunya untuk ASTK. Semoga besok kita UTS-nya juga bisa lancar. Oke, terima kasih. Aku mau ngasih note juga. Iya. Jangan lupa besok kalau UTS itu biar cepat kalian pakai milimeter block sama pulpennya warnanya 2 minimal. Jadi kalian nggak pusing lingkar-lingkarinya sama biar cepat karena waktunya cuma 1,5 jam. Sedangkan bikin kayak gitunya tadi udah berapa menit sendiri, kayak gitu ya. Terus kalau UTS semoga pelajaran hari ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan UTS besok. Saya kembalikan ke moderator. Dari saya terima kasih. Ya, terima kasih juga buat Mbak Agris yang sudah meluangkan waktunya dan bagi ilmunya. Dari kami HMTK juga mengucapkan terima kasih. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Agris. Oke, dari HMTK saya live ya. Ya, Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Stop sharing dulu berarti. Mbak Agris. Oke.